Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa tanggal 22 April 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Benih yang Tercuri. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang menabur benih. Benih-benih tersebut jatuh di berbagai tempat yang berbeda. Sebagian jatuh di pinggir jalan sehingga terinjak-injak orang. Ini menggambarkan benih firman Tuhan yang tercuri oleh iblis. Bagaimana benih ini dapat tercuri? Karena kita memberikan peluang kepada iblis untuk masuk dalam hati kita melalui dosa-dosa yang kita lakukan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat mengatakan, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini menggambarkan orang yang hidup dalam dua perahu kehidupan, yaitu orang yang lahir baru namun tetap hidup dalam kedagingan. Akhirnya mereka kehilangan keselamatan mereka. Kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kekurangan air sehingga tidak dapat bertumbuh dengan semestinya. Ini menggambarkan orang-orang percaya yang tidak tahan uji. Ketika semua keadaan baik, iman mereka di atas gunung. Namun, ketika diperhadapkan pada masa kesukaran, menjadi kecewa. Matius 7 ayat yang ke-27 menuliskan, "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Ini gambaran orang percaya yang murtad. Petrus menggambarkannya seperti anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang kembali lagi ke kubangan. Ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Problem utama di sini adalah terhimpit oleh berbagai hal. Hal ini menggambarkan orang percaya yang stagnan, maju tidak, mundur juga tidak, dingin tidak, panas tidak, hanya suam-suam kuku. Ini adalah gambaran orang percaya yang tidak memahami rencana Tuhan dalam hidupnya. Mereka tahu kebenaran tetapi larut dalam masalah pribadi mereka sehingga tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Ini menggambarkan orang percaya yang mengerti bahwa menerima Yesus yang adalah Sang Firman itu adalah sebuah anugerah, namun menjalani hidup dalam kebenaran firman-Nya. Mereka tahu ikut Tuhan berarti harus ikut menderita bagi Yesus. Ikut Tuhan berarti suatu perjuangan setiap hari untuk terus naik level. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 mengatakan, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kita mulai dengan iman di dalam Dia dan berakhir dengan tingkat kesalehan yang penuh di dalam Dia sehingga kita menjadi garam dan terang yang berguna di dunia ini. Dan di akhir perumpamaan ini Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah
ia mendengar. Artinya, Yesus sudah membeberkan persoalan utama penyebab benih itu mati. Namun, ia juga memberikan kunci agar benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Jalan keluar sudah diberikan, dan pilihan ada di tangan kita. Kata-kata bijak. Orang Kristen yang sesungguhnya adalah orang Kristen yang terus mengembangkan imannya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Tuntunlah hamba-Mu agar dapat bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.